Halo. Halo. Jessica ada mau tanya ya? Iya. Apa tuh? Silakan. Jadi gini Bli, pemula itu kan kebanyakan sering bikin kesalahan nih. Jadi menurut Bli kira-kira kesalahan apa aja yang pemula sering lakukan dan ada Dalam hal angkat beban? latihan beban. Oke, baik. Dan ada nggak tips-tips bagaimana cara menghindari kesalahan tersebut? Oke, baik. Thank you ya Jess udah datang dan bertanya. Nanti teman-teman boleh tanya juga. Silahkan duduk Jess. Teman-teman selamat datang di Dunia Aderai. Ya, kita akan langsung ya kita bahas pertanyaan daripada Jessica tentang berbagai kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula pada saat melakukan aktivitas latihan beban. Saya membuat satu kompilasi beberapa hal. Saya juga ngambil dari beberapa sumber juga, referensi yang ada di YouTube juga, yang mungkin bisa jadi masukan ya buat teman-teman sekalian. Yuk kita langsung aja. Sebelumnya saya terima kasih kepada Teh Botol Sosro. Ini tawar ya teman-teman. Makanya banyak teman-teman ya Jess ya yang sering tanya sama saya, kok Mas Ade katanya udah ngomongin soal pengaturan pola makan, puasa ya, mengurangi karbohidrat, tapi kok minumnya teh manis gitu ya. Ini kebetulan memang teh botol ada nuansanya, kesannya kayaknya selalu manis gitu. Tapi kali ini justru makanya saya katakan teman-teman sekalian, ini tehnya tawar gitu. Jadi 100% murni, cuma teh aja isinya, dan juga dia nggak ada kandungan gula atau tambahan gula. Jadi makanya kenapa saya bersedia istilahnya untuk bekerja sama. Jadi satu hal yang saya terima kasih kepada Teh Botol Sosro, kontribusinya ikut berpartisipasi menyatakan masyarakat di Indonesia. Yuk kita langsung masuk ke 10 kesalahan pemula pada saat latihan beban. Hebat ya Jess ya. Tadi nanya udah langsung saya jawab nih di sini. Oke. Baik, jadi yang pertama ya Jess ya, yaitu adalah pertama, kecenderungan pemula itu adalah mungkin ini lebih kepada kayak yang hampir sering terjadi kalau teman-teman tahu, yaitu adalah bahwa karena kita sering lihat ya, kadang-kadang kita bagus ya termotivasi dengan melihat sosial media dan sebagainya kan, jadi akhirnya kita jadi semangat. Nah ketika semangat jadi bawaannya kepengen langsung ngangkatnya mau yang berat-berat. Nah makanya kenapa di sini mesti hati-hati. Salah satu kesalahan pemula adalah ketika dia mengangkat melebihi daripada kapasitasnya. Nah ingat sekali lagi, kalau melebihi daripada kapasitasnya biasanya terjadi nuansa yang namanya istilahnya yang mengangkatnya adalah si egonya, apalagi dilihatin orang gitu ya. Jadi terjadi yang namanya ego lifting tadi, jadi akhirnya dia mengangkat. Nah pada saat itulah potensi terjadinya cedera menjadi lebih besar. Terlepas daripada itu juga kebermanfaatannya tidak dia dapatkan. Ya, jadi nomor satu teman-teman sekalian yang sering salah adalah karena ngangkatnya memang terlalu berat daripada kapasitasnya. Teman-teman nggak usah khawatir ya. Kalau ngangkat pelan-pelan aja dulu, ringan, bentuk gerakannya baik, bagus, nanti badan akan beradaptasi. Makin kuat baru ditambah, ya. Itu nomor satu. Nomor dua, nah ini juga kebalikannya juga, saking semangatnya juga nih Jess. Jadi akhirnya kalau bisa dari sini saya pindah ke sini, dari sini pindah ke sini. Jadi bisa bayangkan teman-teman sekalian, dalam satu hari itu dia bisa lebih daripada 20 set gitu latihannya. Jadi dari sini pindah ke sini, dari sini pindah ke sini. Sebenarnya nggak ada masalah kalau dalam introduksi, perkenalan, dan sebagainya. Tapi membayangkan kalau kita bisa mampu melakukan set sebanyak itu, artinya kita bisa tahu bahwa pasti ngangkatnya itu pasti tidak terlalu optimal. Nah, jadi hal inilah yang tentunya bukan ide baik. Ini dikenal terminologi disebutnya namanya jump volume. Jadi artinya kebanyakan setnya, kebanyakan. Kalau kita bisa kebanyakan set, artinya kita bisa tahu. Kalau berbicara muscle building, selalu indikatornya adalah load atau beban itu sendiri. Nah jadi artinya apa? Biasanya ngangkatnya terlalu ringan. Nah itu juga nanti akan menjadi kesalahan berikutnya juga ya. Nah selain itu juga yang nomor 3, yaitu adalah kalau kita lihat, nah ini yang menjadi tantangan selalu. Kalau kita berbicara form atau bentuk eksekusi dalam kita melakukan aktivitas gerakan, kita selalu berpatokan kepada yang namanya kalau manfaat itu harus ditingkatkan apa direndahkan? Yes, harus ditingkatkan. Kalau resiko harus direndahkan. Nah, jadi resiko turun, manfaat tinggi. Ini yang dimaksud dengan namanya form gerakan yang baik. Dan gerakan yang baik itu juga lah yang nanti akan mengoptimalkan yang namanya stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan. Makanya kenapa nanti di sana pentingnya kita belajar tentang misalnya, anggap saja misalnya melakukan rowing gitu ya. Pada saat rowing ketika kita melakukan yang namanya shoulder blade atau scapula engagement, nah pada saat itu kan tujuannya ceritanya supaya tidak terjadi keterlibatan tangan pada saat kita melakukan latihan, makanya kita kunci. Nah tapi di sisi lain waktu kita menguncinya terlalu kuat, pada saat itulah kita malah berfokusnya lebih kepada rear deltoids-nya atau ke medial part-nya daripada si trapezius, ketimbang daripada kita maunya lebih ke latissimus dorsinya. Nah, jadi pada saat itulah sebenarnya
ketika form gerakannya nggak sesuai, nah pada saat itu akhirnya yang kena bisa otot lain. Bukan berarti salah, enggak. Cuma kan kita mau mentargetkan otot yang kita fokuskan, kan gitu ya. Jadi sama juga kalau pada saat kita melakukan chest juga. Kebalikannya waktu chest kita harusnya kunci kan tulang belikatnya. Nah tapi ketika kita nggak kunci, kita dorong saja, yang otomatis yang bekerja adalah justru malah si anterior deltoidsnya yang banyak bekerja. Jadi bilang kok chestnya nggak terlalu kerasa, tapi cukup dengan dia mengunci. Jadi teman-teman sekalian di sini menjadi form, kalau istilahnya gerakan, form is the key, kuncinya ya. Jadi kuncinya itu adalah gerakan yang tepat, sehingga gerakan yang tepat akan mengoptimalkan manfaat dan minimalkan resiko. Yang nomor 4 yaitu adalah, nah ini yang sering terjadi pemula itu, makanya kenapa kayak misalnya kita lakukan banyak yang namanya total body workout itu bagus. Karena apa? Karena besoknya latihan itu lagi, besoknya itu lagi, besok itu lagi, memungkinkan kita akhirnya jadi bisa menghit per otot itu minimal paling tidak dalam 1 minggu bisa kena 2 kali. Nah ini adalah sebuah minimal yang memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan adaptasi dengan gerakan itu. Tapi kalau cuma seminggu cuma sekali aja, jadi baru kenanya nanti seminggu lagi, baru kenanya seminggu lagi, bagi pemula kurang gitu. Nah jadi oleh sebab itu menyenangkan kalau seandainya latihannya per ototnya paling tidak dia kenanya bisa dapat 2 kali. Makanya kenapa kombinasi antara pull, push, besoknya pull lagi, besoknya push lagi. Atau pull, push, lalu legs, besoknya pull lagi, besoknya push lagi. Paham ya teman-teman sekalian ya? Jadi nggak melakukan yang namanya konsep yang mungkin kalau bodybuilder melakukan yang namanya bro split. Jadi misalnya chest sama bicep, back sama tricep gitu ya kan. Habis itu terakhirnya istirahat, nanti baru minggu depannya lagi melakukan hal tersebut. Kalau menurut saya bukan ide baik gitu ya. Tapi ini cuma pendapat saya, bisa jadi saya salah. Tapi kalau bagi pemula menyenangkan kalau seandainya semua otot terlatih dengan optimal. Ya, artinya sering dilatih. Ya, apalagi kayak saya punya masalah dengan lutut saya, mendingan saya latihan kaki setiap hari justru malah saya. Tapi dengan intensitas yang lebih rendah. Atau saya mengcombine isolation movement hari ini, besok compound. Besoknya lagi isolation, besoknya compound. Ya, oke. Yang kelima itu, nah ini yang paling sering ya. Biasanya kadang-kadang bagi pemula kadang-kadang sering kan punya goal-goalnya tuh nggak salah kan kalau orang bilang, katanya kan, kata Mas Adi kan benar, katanya bahaya terbesar bukan kita punya cita-cita tinggi dan kita tidak mampu meraihnya, tapi bahaya terbesar kita cita-citanya rendah. Tapi maksudnya di sini adalah problemnya adalah yang disebut yang namanya unrealistic. Nah, jadi akhirnya takutnya kalau goalnya memang terlalu ketinggian banget, kayak dia ngelihat, oh badannya kayak gitu, saya mau seperti itu gitu kan. Tapi semuanya kan harus bertahap. Tapi yang ada dia nggak bisa dapatkan, dia nggak punya kesabaran. Nah pada saat itu akhirnya udah males, udah nggak usah aja. Jadi akhirnya cuma sebulan, 2 bulan latihan, habis itu udah nggak mau lagi karena dia tidak melihat ada progres yang sesuai dengan yang dia harapkan. Padahal sebenarnya progres itu terjadi. Secara realistis progresnya terjadi. Kayak misalnya contohnya, dalam 1 bulan misalnya terjadi penurunan misalnya 1-2 kilo. Itu sesuatu yang bagus gitu. 1 minggu kena setengah kilo misalnya turun berhasil. Tapi nggak mau, dia maunya yang lebih banyak lagi. Nah pada saat itulah akhirnya ketika sebuah goal itu tidak realistik, nah pada saat itulah akhirnya dia memutuskan untuk give up sooner gitu ya. Padahal sebenarnya sangat disayangkan. Paham ya teman-teman ya? Lalu selanjutnya lagi yang nomor 6 yaitu adalah, nah ini yang paling sering ya. Jadi kayak sekarang gitu. Jadi terlalu banyak gayanya, terutama kalau zaman sekarang. Jadi berbagai gerakan-gerakan itu jadi sebenarnya menyenangkan ya kalau kita punya satu kreativitas dalam misalnya gerakan-gerakan tertentu. Tapi sayangnya adalah kita meninggalkan si basic. Kita berfokus kepada yang namanya ibaratnya sophisticated gitu. Jadi maunya yang canggih-canggih gerakannya. Kalau bisa baru habis gini, ntar muter ke sini, muter kemana, lalu nanti loncat-loncat lagi dan sebagainya. Bukannya salah, tapi prinsipnya kalau buat pemula untuk supaya punya fondasi yang kuat, tentunya harus yang disebut dengan namanya stick to basic. Nah, salah satu basic yang paling penting adalah yang disebut dengan namanya compound movement. Melibatkan lebih dari satu persendian, melibatkan lebih dari satu otot yang terlibat. Misalnya makanya kenapa ada bench press, makanya kenapa ada deadlift, makanya ada squats, makanya kenapa ada lat pull downs, ada bend over rows, ada barbell curls. Itu adalah berbagai yang basic. Jadi nanti kalau yang gaya-gaya yang misalnya ada di TikTok yang banyak ini, nah itu mungkin nanti boleh jadi variasinya saja, ya.
Oke, lanjut lagi yang nomor 7 yaitu adalah, nah ini kebalikannya tadi terlalu berat, kalau ini kebalikannya adalah terlalu ringan gitu. Nah, ketika terlalu ringan, makanya kenapa akhirnya kesalahan di nomor 2 tadi terjadi yang namanya volume set yang terlalu banyak karena melakukan aktivitas gerakan yang terlalu ringan. Bahkan uniknya teman-teman kadang-kadang memilih beban itu disesuaikan dengan karena saya harus bisa 10. Nah, itu yang salah gitu. Kebalikannya justru adalah kita yang gampang-gampang aja. Udah, saya taruh beban yang mana saya angkat. Kalau 6 kali aja susah, berarti bebannya boleh dikurangi. Kalau 12 kali aja gampang, berarti bebannya boleh ditambah. Sesederhana itu aja. Ya, jadi itu yang kita bisa lakukan. Lalu lanjut lagi yang nomor 4. Di halaman 4 yaitu adalah di nomor 8 adalah kita berbicara yang namanya rest between sets. Ini juga yang berhubungan dengan yang sering kesalahannya itu adalah istirahat antara setnya terlalu cepat atau istirahat antara setnya terlalu lama. Nah, kalau berdasarkan kita ngomongin muscle building sendiri, memang sebenarnya adalah, nanti saya akan bahas di belakangnya, tapi secara umum anggap aja misalnya 60 sampai 90 detik. Tapi teman-teman biasanya ngelakuinnya apa? Karena biasanya rest between setnya, kadang-kadang kalau Jessica tahu, teman-teman kadang-kadang sering tiba-tiba dia kan posting, ntar dia ngobrol sama temennya ini apa, akhirnya jadi terlalu lama. Nah, jadi kalau biasanya cenderung dibandingkan dengan too short, biasanya too long lebih banyak kejadian karena too much distraction. Jadi ini kalau bisa teman-teman juga bisa menjadi reminder juga ya beberapa kesalahan. Nomor 9 yaitu adalah latihan yang sifatnya one size fits all. Artinya apa? Teman-teman selalu beranggapan adalah bahwa oh, jenis latihannya kayak gini ya, metode pendekatan latihannya. Ya udah saya ngikutin aja, gitu, ngikutin metode pendekatan yang sifatnya umum. Padahal setiap badan punya istilahnya yang namanya punya cara untuk beradaptasi sendiri. Bisa terjadi program di satu teman kita bisa sesuai, tapi pas kita pakai taunya nggak sesuai. Berarti kita membutuhkan satu fleksibilitas untuk teman-teman dia, oh iya kayaknya saya harus cari programnya yang mana. Nah, apalagi kayak zaman sekarang ngeliatinnya, kadang-kadang sering di sosial media, wah dianya ngangkatnya berat-berat, berarti saya nggak mau kalah ikutan juga. Oh dia ngangkatnya deadlift gitu, saya nggak mau kalah, saya ikutan deadlift juga. Oh dia ikutan squat sampai bawah lagi, ass to the grass. Oh saya mau ikut juga dan sebagainya. Jadi teman-teman sekalian harus sekali lagi semuanya harus disesuaikan dengan yang namanya kebutuhan masing-masing. Nah makanya kenapa di sini kalau kita lihat, kalau fokusnya memang ke muscle growth, makanya teman-teman lihat di sini. Jadi yang difokuskan murni adalah benar-benar adalah bagaimana otot itu tumbuh dan berkembang. Terminologinya namanya sarcoplasmic hypertrophy. Nah, jadi fokusnya memang benar-benar adalah lebih kepada ototnya bisa tumbuh dan berkembang. Kalau bicara myofibril, itu lebih kepada hubungannya dengan kekuatan. Karena dengan terjadinya penambahan si myofibril tadi, maka terjadi juga pasti akan penambahan si strength dan density-nya. Nah itu biasanya pendekatannya adalah biasanya repetisinya lebih rendah dengan beban yang lebih berat. Nah ini memang berfokus kepada strength dan power-nya. Nah ini mungkin lebih spesifik lagi saya jelaskan di sini. Jadi kalau building muscle sama strength pasti dua hal yang berbeda. Jadi kalau teman-teman mau fokusnya ke sini, ya latihannya ini. Kalau mau fokusnya ke sini, latihannya ini. Mungkin nggak fokusnya ke sini maunya dapetinnya ini. Nah mungkin nggak bisa. Tapi kalau mengcombine ini sama ini boleh aja, nggak ada masalah. Ya, tapi jangan maunya ini, tapi pendekatannya ini. Jadi teman-teman sekali lagi kita lihat di sini. Kalau building muscle bicara yang namanya sarcoplasmic hypertrophy, maka 6 sampai 12. 6 paling tidak kita bisa kuat 6. Kalau cuma kuatnya 2-3 kali berarti bebannya memang terlalu berat. Makanya bebannya dikurangi supaya kita bisa 6 paling enggak. 12 kali kurang lebih berarti di 12 adalah failure-nya. Lanjut lagi di sini yaitu adalah kira-kira kita melakukan hal ini kira-kira di kisaran antara 30 sampai 45 detik selesai. Bahkan kalau saya bilang mungkin kira-kira bisa sampai minimal 1 menit ya. Jadi 1 detik di puncak gerakan, tahan di puncak 1 detik positif, tahan di puncak gerakan, turun 1-2 detik. Berarti kurang lebih 1 repetisi berkisar antara 4 sampai 5 detik ya. Nah, pada saat itulah makanya kalau kita bisa di 6 sampai 10, jatuhnya kira-kira di 50 detikan ya. Lalu istirahat 60 sampai 90. 60 kita berbicara yang namanya human growth hormone. Kalau 90 kita berbicara yang namanya testosteron level kita.
Ini berdasarkan teoretis aja, tapi intinya di sini cuma mau bilang bahwa istirahat antara set di kisaran 1 sampai 1,5 menit. Kita dapatkan kebermanfaatannya. Kalau lewat dari itu kelamaan gitu. Kalau kecepatan dari itu biasanya mungkin bukan ide baik juga gitu ya. Dan satu lagi yaitu load-nya yang diangkat biasanya kalau kita ngomongin 1 rep maksimum, artinya kita cuma kuat 1 kali ngangkat bebannya. Berarti biasanya kalau berbicara muscle building, kita di kisaran 70% daripada 1 repetisi maksimal. 70%-nya gitu. Makanya kenapa kita mampunya biasanya kalau kayak saya fokusnya minimal paling 3 saya dapetin yang namanya 7 rep max. Itu kalau dedicated murni ke bodybuilding. Itu yang saya lakukan ya. Teman-teman bisa mungkin yang lain lagi, orang lain mungkin bilang, oh saya harus 10 nggak masalah. Oh saya harus 15 nggak masalah juga misalnya. Atau 12 nggak masalah juga ya. Tapi kalau saya dapetin 7, menurut saya udah pas banget ya. Nah kebalikannya kalau strength, kembali lagi di bawah 6 rep, biasanya kadang-kadang cuma di 2 atau 4 repetisi kadang-kadang kalau teman-teman tahu. Otomatis di 2 sampai 4 otomatis time under tension-nya tentu pasti akan lebih cepat ya. Lalu istirahatnya bisa lebih lama dibandingkan dengan tadi yang hanya 1,5 menit, ini dia bisa 1,5 menit di atasnya ya. Tergantung daripada latihannya dan load-nya kalau tadi 70% dia 85% daripada 1 rep maximum. Paham ya teman-teman ya? Paham ya Jess ya? Oke. Dan yang terakhir lagi adalah sama juga tadi berbicara soal precision and personalized. Paling menyenangkan hari ini kadang-kadang bagi pemula khususnya langsung ngelihat advance training dari mungkin atlet-atlet mungkin yang udah advance gitu ya. Lalu ngikutin gerakannya, caranya gitu dia langsung saja. Dan terakhir kalau nggak berhasil dia pasti akan nyalahin si atletnya dan sebagainya. Jadi teman-teman bertahap dulu ya Jess ya. Jadi begitu kita nanti udah makin bagus, makin ini nanti kita boleh mulai mengikuti si advance program tadi gitu. Jadi kurang lebih kira-kira seperti itu. Paham ya Jess ya? Teman-teman sekalian, demikian kira-kira 10 kesalahan yang sering pemula lakukan pada saat melakukan aktivitas latihan beban. Semoga bisa jadi masukan buat teman-teman sekalian. Bagi yang suka materi ini, silakan nanti di-share. Kalau ada komentar atau apa, dengan senang hati ya nanti kami jawab dan kami baca. Sekali lagi terima kasih kepada Teh Botol Sosro yang tawar atas kontribusinya ikut menyiapkan masyarakat di Indonesia. Thank you Jess. Terima kasih teman-teman sekalian. Cheers.